Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 475 sampai dengan 477 Dia mencintaiku. Dia juga tahu kalau Peter tetap bisa hidup setelah meninggalkan keluarga Carmine. Tapi entah kenapa, di dalam lubuk hatinya terdalam merasa sangat sedih begitu teringat Peter diusir dari keluarga Carmine seperti seekor binatang. Baik, aku setuju. Abigail menghela napas, lalu melihat semua orang. Haha, akhirnya kamu setuju. Tapi memangnya apa yang bisa kamu lakukan kalau tidak setuju? Janet tersenyum dingin penuh cibiran. Saat mendengar Abigail berkata seperti itu, Nyonya Besar Andrea dan banyak anggota keluarga Carmine segera tersenyum. Abigail selalu menjadi kendala besar bagi mereka mengusir Peter. Jika waktu itu bukan karena Abigail, Peter sama sekali tidak bisa masuk ke keluarga Carmine. Sekarang, Abigail bahkan sudah menyerah sehingga mereka benar-benar merasa senang. Setelah 2 tahun, mereka akhirnya bisa mengusir Peter yang menyakitkan mata itu. Perasaan senang itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Lega. Kenneth tertawa dan sedang menyusun rencana membalas dendam tamparan Peter setelah dia meninggalkan keluarga Carmine. Ada Abigail yang melindungi Peter saat masih berada di keluarga Carmine. Jadi dia tidak bisa melakukan apa-apa pada Peter. Hal ini akan ditertawakan kalau masalahnya menjadi besar. Tapi, setelah Peter memutuskan hubungan dengan keluarga Carmine maka Kenneth tidak perlu khawatir lagi. Abigail, kamu tidak mengecewakan nenek. Nenek sangat senang. Kakek juga akan senang kalau dia tahu. Nyonya Besar Andrea mengepalkan tangan sambil tersenyum. Aku rasa kakek tidak akan senang. Namun, Abigail menggelengkan kepala sambil tersenyum kecut. Kata-katanya membuat Nyonya Besar Andrea tercengang. Kakek lebih berpikiran terbuka dan tidak pernah ikut campur dalam pernikahan keturunannya. Bahkan ayahku dan lainnya bebas menjalin hubungan, kan? Jadi, dia bisa menetapkan pernikahan ini. Abigail perlahan menutup mulut dan tidak bicara lagi setelah mengatakan ini. Anggota keluarga Carmine lainnya tetap mengerti maksud Abigail. Tuan Besar Nelson tidak pernah menetapkan pernikahan untuk keturunannya. Pernikahan yang bisa ditetapkan pasti tidak sederhana dan dia melakukannya setelah mempertimbangkan dengan matang. Jadi, Tuan Besar Nelson tidak mungkin senang karena anggota keluarga Carmine merusak perjanjian pernikahan Abigail dengan Peter. Nenek, masalah ini tidak perlu dibahas lagi. Kalian benar, Peter memang harus pergi. Tapi, aku akan pergi dengannya. Aku sudah menjaganya selama 2 tahun. Aku tidak terbiasa kalau tidak ada dirinya. Ekspresi Abigail terlihat tenang. Dia mendongak melihat sekelompok anggota keluarga Carmine. Abigail. Setelah Abigail mengatakan ini, Alisa, Dano serta Nyonya Besar Andrea langsung menegurnya dengan keras. Tapi, Abigail duduk tenang di kursi. Sama sekali tidak ada reaksi apapun. Hanya saja, ketegasan di matanya memberitahu semua orang kalau dia tidak akan mengganti keputusan ini. Apakah kamu sudah gila, Abigail? Kenapa kamu berkata seperti itu? Alisa maju ke depan sambil memegang kedua pundak Abigail dan berteriak kencang. Ibu, aku sudah bilang kalau aku sudah menjaganya selama 2 tahun dan itu sudah menjadi kebiasaan. Sekarang, kalian menyuruhnya meninggalkan keluarga Carmine dan dia bisa bertahan hidup. Tapi, apakah aku akan terbiasa? 2 tahun, lebih dari 700 hari. Abigail perlahan mengeluarkan telapak tangan dan melihat semua orang dengan dingin. Lebih dari 700 hari. Meski memelihara kucing pun juga ada perasaan. Kalian memintaku mengusirnya. Memangnya hatiku tidak sedih? Mata Abigail memerah saat mengatakan ini. Dia terlihat hampir menangis. Namun, dia menahan diri untuk tidak membiarkan air matanya jatuh. Tentu saja, aku tahu kondisi saat ini kalau dia harus pergi. Nenek dan kalian melakukan ini demi masa depan keluarga Carmine. Jadi aku menyetujuinya. Tapi,
Aku akan pergi bersamanya dan terus merawatnya. Abigail menghela napas dan melihat Nyonya Besar Andrea dengan sangat serius. Kamu pasti sudah gila. Aku menyuruhnya pergi, bukan kamu. Coba beritahu aku, kamu memakai apa menafkahinya kalau meninggalkan keluarga Carmine? Kamu bahkan tidak bisa menemukan pekerjaan kalau meninggalkan keluarga Carmine. Tubuh Nyonya Besar Andrea menggigil dan memarahi Abigail sambil menunjuknya. Aku bersedia hidup susah daripada harus membiarkannya hidup sendiri. Karena dia tidak bisa meninggalkanku. Dia hanya ada aku. Abigail perlahan berdiri dan tatapannya semakin tegas. Tidak mungkin, aku beritahu kamu, ini tidak mungkin. Jika kamu berani membuat keputusan ini, maka kedepannya kamu tidak ada hubungan dengan keluarga Carmine lagi. Mulai sekarang keluarga Carmine juga tidak ada cucu tidak berbakti sepertimu. Nyonya Besar Andrea memukul meja sambil berteriak kencang pada Abigail dan menunjuknya. Dia tidak percaya Abigail akan memutuskan hubungan dengan keluarga Carmine demi Peter. Jika Abigail benar-benar melakukan ini, maka dia benar-benar bodoh. Nenek, tidak peduli apapun yang Anda katakan, aku tidak akan membiarkannya hidup sendiri. Anda bisa tidak mengakuiku, tapi aku selamanya mengakui Anda dan keluarga Carmine. Abigail perlahan mengangkat tangan, seolah sudah membuat keputusan dan tidak akan goyah. Nyonya Besar Andrea semakin marah. Tangan yang menunjuk Abigail bergetar dan dia menggertakkan giginya. Alisa dan anggota keluarga Carmine lainnya melihat Abigail dengan tajam. Mereka tidak mengerti apa baiknya si cacat Peter sehingga membuat Abigail tersihir seperti ini. Aku benar-benar ingin tahu, sihir apa yang dipakai Peter padamu. Nyonya Besar Andrea perlahan duduk. Dia berusaha menenangkan amarahnya. Dia tidak melakukan sihir apapun padaku. Tapi aku bisa merasakan kalau dia peduli padaku. Bentuk kepedulian tanpa pamrih. Dia tidak perlu aku melakukan apa-apa. Juga tidak punya maksud jahat padaku. Dia hanya ingin melindungiku. Dia mencintaiku. Abigail melihat semua anggota keluarga Carmine. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun ini, dia mengungkapkan perasaannya di depan semua orang. Sebelumnya, Abigail tidak pernah mengaku kalau Peter menyukainya, apalagi mengakui kalau dirinya menyukai Peter. Sedangkan hari ini dirinya seolah tidak ingin menyembunyikannya lagi. Dia seolah baru menyadari perasaannya sendiri saat keluarga Carmine memutuskan untuk mengusir Peter. Ketika mendengar apa yang dikatakan Abigail, Nyonya Besar Andrea dan lainnya tanpa sadar sedikit menunduk. Mereka harus mengakui kalau Abigail adalah kartu yang bisa mereka pergunakan. Mereka ingin memakai Abigail untuk ditukarkan dengan koneksi keluarga Nilo di kota Mandala untuk melindungi bisnis keluarga Carmine. Peter memang benar-benar tidak memiliki maksud lain. Ketika otaknya tidak waras, dia harus mengandalkan Abigail untuk bisa hidup. Sekarang, dia bisa hidup sendiri tanpa Abigail. Tapi dia tetap bersedia tinggal di sisi Abigail dan melakukan sesuatu untuk Abigail. Ini artinya, Peter benar-benar mencintai Abigail tanpa pamrih. Sayangnya, cinta tidak bisa dimakan. Janet mencibir lagi. Tidak bisa, kamu tidak boleh meninggalkan keluarga Carmine. Setelah terdiam beberapa saat, Nyonya Besar Andrea tiba-tiba mengangkat kepala dan berkata dengan tegas. Sikapnya keras dan agak tidak masuk akal. Nenek, bukankah Anda selalu bilang aku tidak punya kemampuan? Anda bisa mencari orang yang lebih hebat untuk menggantikanku di kantor cabang. Meskipun aku tidak ada di keluarga Carmine, perusahaan tidak akan rugi dan berdampak. Ekspresi Abigail terlihat tenang dan berkata pelan pada Nyonya Besar Andrea. Tapi wajah Nyonya Besar Andrea memerah saat mendengarnya. Dia memang pernah berkata seperti itu pada Abigail. Hanya saja itu hanya kata-kata marah. Dia marah karena Abigail membuat keputusan konyol demi Peter sehingga membuat keluarga Carmine menahan malu selama 2 tahun. Jadi dia sengaja berkata seperti itu untuk menyindir Abigail. Kenyataannya, semua orang bisa melihat kemampuan Abigail. Setidaknya lebih hebat dari Kenneth dan Janet.
Jika kantor pusat dikelola Kenneth atau Janet, pasti tidak akan sebaik Abigail. Jadi, Nyonya Besar Andrea tidak akan membiarkan Abigail pergi. Abigail, tidak peduli apapun itu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Apakah kamu tahu alasannya? Nyonya Besar Andrea mengerutkan alis sambil melihat Abigail dan berusaha membuat suaranya terdengar tenang. Aku tidak tahu. Saat ini, Abigail tidak ingin banyak bicara dengan Nyonya Besar Andrea. Namun, dia tetap menjawab pertanyaan Nyonya Besar Andrea. Kamu juga tahu kalau kali ini keluarga Carmine punya kesempatan bekerja sama dengan perusahaan Lipon karena bantuan Tuan Carlo. Sementara itu, kamu lebih tahu dari kami bagaimana perasaan Tuan Carlo padamu. Apa yang dipikirkan Tuan Carlo kalau kamu ingin meninggalkan keluarga Carmine? Apakah kerjasama ini masih bisa didapatkan? Ketika Nyonya Besar Andrea mengatakan ini, anggota keluarga Carmine lainnya ikut mengangguk. Ini memang fakta. Carlo memikirkan segala cara untuk menyenangkan Nyonya Besar Andrea bahkan menyenangkan anggota keluarga Carmine lainnya. Tujuannya adalah demi Abigail. Lalu, apa yang akan dilakukan Carlo kalau Abigail meninggalkan keluarga Carmine? Dia pasti akan berubah pikiran dan membatalkan kerjasama perusahaan Lipon dengan keluarga Carmine. Pada saat itu, semua usaha Nyonya Besar Andrea akan sia-sia. Jadi, tidak peduli apapun itu, Abigail tidak boleh pergi. Abigail, aku rasa kamu paham dengan apa yang aku katakan. Aku beritahu sejujurnya, kalau kamu meninggalkan keluarga Carmine maka kerjasama ini akan batal. Carlo bahkan akan melampiaskan kemarahan pada keluarga Carmine. Bagaimana kalau pada saat itu dia bekerja sama dengan perusahaan Lipon untuk melawan keluarga Carmine? Abigail terdiam saat Nyonya Besar Andrea mengatakan ini. Jadi, jika kamu pergi artinya kamu mendorong keluarga Carmine ke ambang kehancuran. Jika kamu pergi, artinya kamu tidak peduli dengan keluarga Carmine. Apakah kamu ingin keluarga Carmine menanggung semuanya? Apakah kamu ingin keluarga Carmine sama seperti keluarga Winston yang dihancurkan dan diakuisisi dengan harga murah? Mata Nyonya Besar Andrea melebar dan berteriak pada Abigail. Abigail tercengang. Tentu saja dia tidak ingin seperti itu. Keluarga Carmine merupakan tempat lahirnya. Mana mungkin dia ingin keluarga Carmine jatuh? Karakternya sangat polos. Dia bahkan bersedia merawat Peter selama 2 tahun meski baru pertama kali bertemu. Mana mungkin dia rela membiarkan keluarga Carmine yang telah melahirkan dan membesarkannya jatuh. Jadi, kata-kata Nyonya Besar Andrea langsung menyentuh hatinya dan membuatnya tidak bisa mengatakan apa-apa. Jika kamu benar-benar ingin melihat keluarga Carmine sama seperti keluarga Winston, maka anggap aku tidak pernah mengatakan semua ini. Kamu bisa pergi sekarang. Nyonya Besar Andrea berkata pada Abigail sambil menunjuk ke arah pintu. Saat ini, Abigail membeku di tempat dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Kemudian, perlahan mengangkat kepala dan melihat ke arah langit. Pada saat ini, Abigail merasa benar-benar tidak berdaya. Namun, tidak ada seorang pun yang bisa membantunya. Dia bahkan berpikir untuk menghubungi Kenzo. Tapi mengurungkan niatnya saat memikirkan hubungan Kenzo dengan Peter. Tidak ada yang bisa membantunya. Kemampuannya sendiri sangat terbatas. Dia sama sekali tidak punya pilihan selain menerima kenyataan. Baik, aku setuju pada kalian. Aku setuju pada kalian. Abigail tersenyum pahit, lalu mengangguk kencang. Saat menghadapi pilihan seperti ini, Abigail harus mengecewakan satu orang. Keluarga Carmine yang besar merupakan asalnya. Pada akhirnya dia memilih keluarga Carmine. Jadi, dia harus mengecewakan Peter. Abigail, sebenarnya kamu tidak perlu terlalu pusing. Peter tetap bisa hidup setelah meninggalkan keluarga Carmine dan kamu juga bisa pergi melihatnya. Jadi, apa yang kamu khawatirkan? Lakukan seperti yang dikatakan Nyonya Besar. Alisa menyeka sudut mata Abigail. Dia juga merasa sedih. Bagaimanapun juga Abigail putrinya. Hanya saja, garam yang dia makan lebih banyak dan tahu kalau cinta benar-benar tidak bisa dimakan.
Hidup pasangan suami miskin akan sangat sulit. Abigail merasa sedih sekarang, tapi kehidupannya kelak pasti akan bahagia setelah memilih Carlo. Jika membiarkan dia memilih Peter, seperti apa hidupnya kelak karena harus bersama orang cacat. Alisa merasa dia melakukan ini demi kebaikan Abigail. Abigail, keluarga Carmine tidak boleh jatuh. Kali ini, aku setuju dengan nenekmu. Dano menghela napas dan terlihat merasa bersalah. Ayah, ibu, kalian tidak perlu bicara lagi. Aku sudah tahu. Keluarga Carmine tidak akan jatuh. Abigail menyeka sudut matanya dan duduk kembali. Dia putus asa dan pasrah pada takdir. Bagus, Abigail. Jika Peter datang nanti, kamu sendiri yang minta dia meninggalkan keluarga Carmine. Bukankah sebelumnya dia bilang dirinya tidak akan pergi kalau kami mengusirnya? Dia baru akan pergi kalau kamu yang mengatakannya. Aku ingin lihat apakah dia akan benar-benar mendengarkanmu. Mason, paman pertama Abigail berkata padanya. Aku yang mengatakannya. Abigail semakin sedih saat mendengarnya. Benar, harus kamu yang bilang. Nyonya besar Andrea ikut mengangguk. Baik, aku akan mengatakannya. Saat ini, Abigail tampak pasrah pada takdir dan terlihat menerima apa saja. Dia hanya seorang gadis dan tidak berdaya menolak semua ini. Dia tidak punya pilihan selain kompromi. Tidak ada gunanya jika melawannya. Lebih baik segera menyelesaikan masalahnya. Abigail tidak ingin tinggal lebih lama lagi di sini. Aduh, kakak sepupu Abigail. Keluarga Carmine akan semakin baik kalau Peter meninggalkan keluarga Carmine. Pada saat itu, kamu akan berjasa besar. Peter, juga sedikit berjasa. Hehe. Janet tertawa dan sengaja menyindir Abigail. Abigail melihat Janet ketika mendengarnya. Kamu begitu yakin keluarga Carmine akan semakin baik setelah Peter meninggalkan keluarga Carmine? Abigail melihat Janet sejenak, lalu bertanya. Aku bukan hanya yakin, tapi juga pasti. Sudah 2 tahun. Berapa banyak penghinaan yang diterima keluarga Carmine karena si cacat itu. Akhirnya kewarasannya kembali, tapi bergaul dengan orang sembarangan di luar dan menyinggung orang besar seperti perusahaan Lipon. Jika bukan karena dia, kita sudah lama bekerja sama dengan perusahaan Lipon. Janet mendengus, melipat kedua tangan di dada penuh sindiran. Mungkin terkadang dia akan melakukan kesalahan. Tapi aku jamin dia tidak pernah melakukan kejahatan. Kalau kamu merasa keluarga Carmine akan semakin baik setelah Peter meninggalkan keluarga Carmine maka tidak perlu bicara lagi. Abigail duduk dengan ekspresi tenang. Tapi sikap Abigail membuat emosi Janet membuncah. Sejak kecil, prestasi Janet tidak sebaik Abigail, juga tidak secantik Abigail. Setelah dewasa, kemampuan kerjanya juga tidak sebaik Abigail. Bahkan Carlo hanya menyukai Abigail tidak menyukai Janet. Setelah semua ini disatukan, kebencian Janet pada Abigail sudah merasuk ke tulang. Sikap Abigail saat ini membuatnya semakin marah. Kamu pikir siapa kamu? Memangnya aku akan diam kalau kamu tidak membiarkanku bicara? Aku beritahu kamu, kamu menganggap tunangan cacatmu sebagai pusaka. Tapi di mata keluarga Carmine, dia bukan siapa-siapa. Aku akan mengajarimu hari ini. Janet memukul meja sambil menunjuk Abigail. Orang di samping hendak menghentikannya, tapi Janet yang seperti orang gila tidak membiarkannya.